Nah, kalau soal Bintara Noken nih Bu, Bintara Noken ini menjadi salah satu ikon yang muncul di Polda Papua, tepatnya di tahun 2021 kemarin ya. Ya. Nah, tapi saya sendiri sebenarnya tidak tahu Bu, dan bahkan adik-adik yang lain juga. Halo sahabat Mace Polwan, jumpa lagi bersama saya Mace Polwan Ibtu Orin. Saat ini saya berada di ruangan bak psikologi, tepatnya di ruang podcast patroli Mace Polwan. Nah, sore hari ini kita memiliki topik yang cukup unik karena biasanya Mace Polwan mengajak sahabat Mace Polwan untuk berjalan-jalan di daerah seputar wilayah Papua. Tapi kali ini banyak yang meminta Mace Polwan untuk mengorek apa yang akan dilakukan Polda Papua terkait Bintara Noken. Kali ini Mace Polwan mengundang Ibu Kabak saya untuk menjadi narasumber. Nah, untuk lebih akrab, berkenan mungkin Ibu berkenalan dengan sahabat Mace Polwan. Oke. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, silakan Baik, Ibu. Sahabat Mace Polwan, berkenan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dortea Ansanai, pangkat komisaris polisi, dan sekarang ini saya bertugas sebagai Kabak Psikologi Biro SDM Polda Papua. Oke Bu, sebelum Ibu tuh menjadi kabak saya di bak psikologi ini, Ibu pernah menjadi apa aja nih Bu? Biar mungkin rekan-rekan dan sahabat Mace Polwan pada tahu. Oke, jadi untuk diketahui bahwa saya masuk ke Biro SDM itu tahun 2015, tepat bulan November. Jadi saya ditempatkan pertama kali di Subak Dia Pers, Bagdal Pers, Biro SDM Polda Papua. Oh iya. Setelah itu waktu berjalan 2 tahun, jadi rekrutmen 2016, 2017, dan tahun 2018 saya dimutasikan ke Subak Seleksi Bagdal Pers Biro SDM Polda Papua. Dan selanjutnya tahun 2021 saya dipindahkan lagi atau dimutasikan ke Bak Psikologi Biro SDM Polda Papua. Dan sekarang kita bertemu lagi Bu, karena saya sempat ingat Bu, dulu pertama kali saya daftar di tahun 2017 ya, dengan nama Pratiwi. dengan nama Rinidian Pratiwi. Nah, Orin itu sebenarnya panggilan kecil saya atau panggilan rumah saya Bu. Ya. Terus namanya Rinidian Pratiwi, tapi saya inget banget Ibu tuh selalu manggil saya Pratiwi gitu. Nah, di situ saya inget banget Ibu Polwan yang paling baik itu adalah Ibu Dortea gitu. Nah, Baik, ya. Iya Bu, dan saya sebenarnya nggak nyangka juga Bu, ternyata kita akan bertugas bersama di dalam bak psikologi ini. Dan Ibu sekarang menjadi kabak psikolog saya. Jadi ini luar biasa ya. Oke. Teka-teki hidup yang tidak pernah saya duga-duga gitu Bu. Dan saya sempat berterima kasih sama Ibu. Dulu tuh Ibu sempat ngarahin saya tuh harus kemana, saya tuh harus apa. Sebelum saya berangkat tes pusat untuk SIPSS pun Ibu juga banyak pesan dan nasihat yang banyak buat saya gitu Ya, Bu. itu memang tugas saya demikian pada saat itu ya. Siap Jadi Bu. bukan sama Ibu Orin saja, Iya. tetapi semua peserta seleksi saya perlakukan sama seperti itu. Jadi tidak ada yang saya pilih kasih atau tidak ada yang saya berbeda dalam pelayanan. Iya. Luar biasa Bu. Ya, memang apa ya, karakter Ibu tuh cocok banget di situ. Nah, tapi lebih cocok lagi menjadi kabak psikologi saya gitu Bu. Memang kalau dibilang cocok sih cocok. Tapi saya sendiri ragu karena nilai mental saya 44. dan harus dikonseling. Oh gitu. Jadi ya. pemahaman saya diturunkan ke bak psikologi ini untuk dikonseling supaya
secara psikis itu saya harus lebih baik lagi. Oh iya Bu. Dan buktinya hari ini saya bisa sama-sama dengan Ibu Orin itu kan luar biasa. Berarti Siap. mungkin secara psikis saya sudah agak baik ya. Kayaknya kalau Ibu bersama kita di bak psikologi, kesehatan mentalnya lebih terjaga. Iya, karena ada Jody. Oke. Jadi kalau di sini happy terus Bu. Wajib smile. Iya. Masalah boleh ada, tapi kita harus selalu bahagia. Oke, jangan lupa bahagia kata Ibu. Ya. Karena dengan bahagia menambah imun katanya. Oh iya benar. Katanya Pak Sobari. Oh gitu. Iya. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke inti yang akan saya angkat, yaitu Bintara Noken. Baik. Nah, kali ini pada topik sore hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul Bu dari adik-adik dan para casis yang ingin bergabung menjadi anggota Polri di Polda Papua. Nah, kali ini memang yang bisa menjadi topik utama adalah Bintara Noken, ya Bu. Nah, Bintara Noken sendiri itu sekarang menjadi ikon dari Polda Papua, bahkan kebanggaan dari putra-putri asli Papua. Kenapa bisa ya Bu? Dan saya sebenarnya belum paham Bintara Noken itu sepertinya apa yang bisa menjadi ciri khas dan arti dari Bintara Noken itu sendiri apa Bu? Yeah. Mohon dijelaskan. Yang paling mudah dan gampang ya, Noken itu kan ada di Papua ya. Yeah. Jadi Bintara Noken ini adalah rekrutmen yang diadakan di Polda Papua. Ya. Tetapi perlu diketahui bahwa rekrutmen Bintara Noken ini adalah merupakan affirmative action oleh Kapolda Papua yang didukung dengan dana hibah dari Provinsi Papua. Oh gitu ya. Jadi biayanya itu bukan dari DIPA atau aliran dana dari Polri ya Bu, tapi dari pemerintah daerah Provinsi Papua. Oke Bu. Nah, apa perbedaannya kalau yang Bintara reguler dan Bintara Noken? Ya, kalau Bintara Noken ya itu direkrut dengan tujuan agar mereka ke depan dapat bertugas di daerah mereka kembali. Kemudian perbedaan yang kedua adalah ada keterpihakan aturan yang terutama tinggi badan untuk mereka yang berada di pegunungan dan lembah-lembah. Kemudian ada penurunan atau penambahan umur untuk tahun atau umur ini mereka ditambah menjadi 24 tahun pada tahun 2021 gitu. Oke. Jadi yang awalnya mungkin dari usianya batasan usia di 21 tahun sekarang bisa sampai 24 tahun ya Bu. Ya. Tapi itu khusus Bintara Noken Bu. Ya, itu khusus untuk Bintara Noken. Jadi untuk Bintara Noken juga untuk diketahui bersama itu ada beberapa kategori sebenarnya ya. Jadi papa mama asli Papua. Kemudian salah satunya orang Papua, papa atau mama, dan yang ketiga adalah mereka yang lahir besar di Papua, non putra daerah tetapi yang lahir besar di Papua. Oh iya Bu, berarti kurang lebih kayak saya ya Bu? Iya. Lahir dan besar di Papua karena saya lahirnya di Merauke, besarnya di Merauke, Sorong, Manokwari, baru lebih besarnya lagi di Jogja. Nah, ini untuk Bintara Noken. Sedangkan untuk yang reguler, reguler ini pendidikannya atau rekrutmennya menggunakan dana DIPA Polri. Tentunya pemberlakuan aturan itu mereka mengikuti aturan normatif yang diturunkan dari Mabes Polri. Demikian. Oh gitu ya Bu. Jadi ini animo yang setahu saya di tahun 2021 itu animonya benar-benar luar biasa membludak. Itu kenapa bisa sampai seperti itu ya Bu? Ya. Kalau untuk animo memang di tahun 2021 itu kurang lebih 8 ribuan.
Wow, luar biasa ya, Bu. Kenapa membludak? Karena yang dididik itu juga cukup banyak. Sekitar 2000-an ya, 2000. Jadi pada tahun lalu itu datanya adalah dari 8.000 orang yang diterima atau dididik sebanyak 2.000 orang. Ya. Itu SPN Polda Papua cukup, Bu? Untuk 2000-an yang dididik itu terpencar, kita menggunakan pusdik-pusdik yang ada di seluruh Indonesia. Jadi untuk tahun 2021 itu kita menggunakan sekitar 18 pusdik atau lembaga pendidikan. Wow, memang luar biasa ya. Itu berarti kita bisa lihat bahwa peminat adik-adik dari putra daerah atau OAP sendiri memang sangat tertarik untuk bergabung dan mengabdi menjadi anggota Polri ya, Bu. Iya. Bahkan sampai SPN Polda Papua pun tidak mampu untuk mendidik sebanyak 2.000 orang itu. Kapasitasnya memang terbatas ya, Bu. Iya. Iya, baik Bu. Nah, kalau mungkin yang menjadi pusat pertanyaan ini, apakah di tahun ini, di tahun 2022 ini ada juga Bintara Noken? Ya, untuk tahun 2022 kita tidak bisa menjanjikan sesuatu ya, kalau memang belum pasti. Tetapi untuk penerimaan Bintara reguler memang ada. Tapi untuk Noken masih menunggu keputusan dari pusat gitu ya. Jadi wacananya ada, tetapi untuk kepastiannya atau keputusannya belum ditetapkan. Oh iya Bu. Tapi kalau yang reguler ini kira-kira kuota berapa ya Bu? Karena mereka tuh pada nanya-nanya Bu, dengan harapan yang besar bahwa tahun lalu itu kan 2.000. Apakah sama di tahun ini juga reguler ataupun Noken sebanyak itu? Ya, kalau untuk reguler kita sesuaikan dengan daya tampung daripada SPN. Terutama di saat situasi Covid. Kalau untuk SPN Jayapura itu daya tampungnya sekitar 600 kalau tidak salah, kurang lebih 600, tetapi karena ada situasi Covid berarti kurang lebih 270-an atau sampai 300 bisa. 300 ya. Oh gitu. Demikian, ya. Luar biasa ya. Jadi pemerintah juga mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Kapolda. Iya. Nah, itu sendiri bermanfaat nggak sih Bu buat Polda Papua dan juga masyarakat Papua tepatnya? Iya, kalau kita bicara manfaat ya bermanfaat sekali. Karena ruang lingkup Polda Papua ini sangat luas. Dengan karakter Kamtipmas yang cukup kompleks, sehingga kita butuh anggota Polri yang cukup banyak untuk mengamankan wilayah NKRI khususnya di Polda Papua. Demikian. Wow, luar biasa. Bahkan sampai 2.000 orang ya. Iya. Nah, itu yang memang menjadi andalan Polda Papua sekarang. Iya. Harapan besar itu terjadi juga di tahun 2022 ini Bu. Iya. Oleh masyarakat dan adik-adik juga berharap bahwa putra-putri asli Papua ini juga akan mengikuti Bintara Noken tersebut. Apakah masih ada juga Bu? Iya. Harapan itu tetap ada. Kita juga Polda Papua punya harapan besar untuk rekrutmen besar seperti di tahun 2021 itu ada. Namun sampai sekarang kan belum ada kepastian dari Mabes untuk keputusannya apakah ada atau tidak. Tetapi kita jangan pesimis, kita tetap mempersiapkan diri, terutama untuk anak-anak kita yang akan melamar atau berkeinginan untuk menjadi anggota Polri. Ya, siapkan diri dengan baik. Jadi ketika mendaftar ya daftarkan diri Anda, bukan mendaftarkan orang tua. Oh iya. Iya. Karena biasanya orang tuanya yang sibuk ya. Iya, jadi uniknya pendaftaran mulai tahun 2016 sampai ke sini. Iya. Iya, seakan-akan sepertinya ya orang tua yang mau jadi anggota Polri bukan anak-anak. Jadi saya juga bingung Bu. Biasanya anak-anaknya biasa aja tapi orang tuanya yang ngebet banget gitu. Iya, Bu. Sampai bertugas pun baru dinas 1 bulan 2 bulan sudah segala macam alasan untuk bagaimana caranya anaknya pindah tempat sesuai dengan keinginan orang tua. Ya, jadi tolong orang tua juga harus memahami apa kendala institusi Polri dan apa kendala yang sebenarnya terjadi di
masyarakat atau di tempat penugasan terutama. Demikian. Baik, benar sekali ya. Jadi memang di awal kan sudah bertanda tangan dengan pernyataan bahwa siap ditempatkan di mana saja. Jadi kalau ditempatkan di mana aja jangan rewel gitu ya Bu. Iya. Nah kebanyakan anak-anak ini atau adik-adik yang baru masuk belum apa-apa udah rewel minta pindah biar deket sama mamanya atau orang tuanya gitu ya Bu. Ya. Gitu. Oke, baiklah. Itu kurang lebih dinamika yang muncul ketika keinginan anak dan keinginan orang tua bertolak belakang. Tapi sebenarnya kalau dukungan dari orang tua itu saking besarnya akan imbang apabila anaknya juga memang pengen ya Bu. Itu akan lebih berbeda gitu. Oke. Baik, Bu mau nanya nih. Jadi di luar sana itu sudah pada kasak kusuk. Katanya adik-adik tuh pada nanya Bu, tanggal 19 Maret sudah pembukaan Bintara Polri. Bener nggak tuh ya Bu? Informasi itu. Jadi itu informasi hoax ya. Oh iya. Untuk kepastian tanggal pendaftaran online itu belum ada perintah dari Mabes atau belum ada petunjuk STWO-nya belum ada. Oh iya. Demikian. Begitu ya Bu. Oke, jadi buat adik-adik yang mau daftar, informasi terakhir sudah dipastikan bahwa tanggal 19 Maret itu adalah informasi yang hoax. Jadi tidak ada di tanggal segitu. Sampai sekarang belum ada TR pasti dari Mabes ya Bu. Oke. Nah, sambil menunggu tetaplah ya semangat dan jangan kendor, persiapkan berkas-berkas yang ada itu dulu berarti ya Bu. Iya. Nah, oke. Selanjutnya Bu, Ibu pernah nggak sih mengalami pengalaman indah selama di Biro SDM? Ya, tepatnya di Bakdal Pers. Karena di situ kan Ibu berhadapan langsung atau menangani langsung adik-adik di masa seleksi menjadi anggota Polri. Iya, kalau pengalaman apa tadi? Pengalaman yang paling indah, yang berkesan hingga saat ini gitu. Sebenarnya kalau bilang pengalaman indah sih bukan, unik. Oh, unik ya. Iya. Gimana tuh Bu ceritanya Bu? Kenapa unik? Karena itu di tahun 2016 ada satu anak, ya saya tidak usah sebutkan daerahnya, tetapi kalau dia nonton pasti dia tahu. Tuh ya. Itu dia itu kepingin masuk Akpol, tetapi nilai akademiknya kurang. Lah, terus gimana Bu? Terus papanya ngotot untuk harus jadi Akpol. Okay. Disitulah muka saya ditunjuk-tunjuk, kamu putra daerah kok. Kamu dasar kamu bukan putra daerah, kamu dasar kamu pendatang gitu. Ibu dikira pendatang. Iya. Padahal dia nggak tahu nih kalau ibu tuh putra daerah, putri daerah Papua gitu ya. Iya. Gitu. Padahal saya putra daerah Papua loh. Saya orang Serui, marga saya Ansanai kok. Nah, gitu. Ibu tuh aslinya orang Papua, tapi dianggap pendatang karena nama ibu. Sebenarnya ibu nama lengkapnya siapa sih Bu? Sebenarnya bukan karena nama. Atau gimana Bu? Karena hari itu saya baru selesai bonding. Jadi habis bonding langsung rambutnya lurus dipikir pendatang gitu. Dipikir pendatang. Pada saat itu saya ditegur sama Bu Yuni. Setelah itu sampean itu tahun depan nggak boleh bonding, supaya mereka tahu kalau kamu itu orang Papua. Gitu. Itu tahun 2016. 2016 ya udah. Ketika 1 tahun berikutnya rekrutmen juga. Iya. Pada saat proses seleksi itu rambut putih saya kan tumbuh. Jadi saya minta izin sama Ardan, Lukman dan kawan-kawan, Pak Ambos segala. Saya izin ke salon. Sampai di salon kan ditawarin untuk saya minta cat rambut, tahu-tahu ditawarin bonding lagi. Saya bonding hari Selasa. Hari Rabu saya sudah di demo oleh orang tua. Oh, jadi ibu sempat di demo juga tuh? Iya, di demo lagi. Gara-gara ada satu anak, istilahnya dalam data Dukcapil dia mempunyai 2 identitas. Jadi identitas yang satu belum dicabut, dia sudah buat 1 identitas di sini. Jadi secara aturan normatif itu tidak boleh. Harus 1 dimatikan dulu baru munculkan 1 identitas. Jadi dia pindah ya dari kota lain pindah ke Papua. Jadi pada saat itu melalui telepon bapaknya ancam-ancam saya. Ya, saya bilang gimana tuh Bu? Ya, kamu tunggu ya, besok ketemu saya tiba di Papua, saya akan langsung ketemu kamu. Saya bilang jangan cari kamu, catat saya punya nama baik-baik. Nama saya Dortea Ansanai.
Spontan pada saat itu bapak yang satunya yang mengantar anaknya itu langsung bilang, oh jadi ternyata ibu orang Papua. Saya kira Anggraeni, AA-nya Anggraeni. Gitu. Iya. Jadi ya situasi itu ya gemes-gemes gimana gitu, bahagia juga dapat nama baru. Tetapi ya kalau diajak berantem ya kita kembali ke aturan. Oke. Ya, karena sudah ada aturan yang berlaku ya, Bu. Jadi apapun itu, mau orang tuanya siapa, mau sponsorship, itu tidak ada dan tidak berlaku ya di setiap seleksi atau penerimaan apapun. Oke. Itu aja sih. Kalau menurut Ibu kayak gitu gimana sih biar adik-adik tuh lebih siap untuk jadi ketika mendaftar Polri itu, maksud saya kalau kita lebih siap, kita jago, benar-benar kualitas kita bisa diadu. Tetapi kalau hanya karena siapa atau dia itu punya siapa, kayak gitu-gitu kan kayaknya kurang pas gitu ya, Bu. Oke, baik. Siap. Jadi mungkin pesan saya, kebetulan saya jadi Kabak Psikologi Biro SDM Polda Papua. Iya. Kita kembali ke bak psikologi dulu ya. Oke, Bu. Siap. Ya kalau tadi itu ya berbicara pengalaman saya semasa saya bertugas sebagai Kasubag Diapers, juga Kasubag Seleksi di Bakdalpers Biro SDM Polda Papua. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata psikologi, untuk mereka yang ada putra daerah khususnya yang asli, kita harus menyiapkan mereka dengan baik, terutama mereka yang punya keinginan besar untuk menjadi anggota Polri untuk menjaga keamanan daripada NKRI ini. Ya, kita harus buat satu pelatihan. Pelatihan baik itu psikologi atau item-item yang lain atau pentahapan yang lain. Contohnya kalau untuk psikologi kita harus memberikan pelatihan sehingga ketika mereka berhadapan dengan pentahapan selanjutnya itu mereka tidak kaget lagi. Karena tes psikologi ini, Bu Orin, tidak sama dengan tes akademik ya. Mereka kerja dikejar oleh waktu atau ditentukan dengan waktu khusus. Jadi apabila dia tidak mengenal, berarti dia akan mengalami kesulitan. Kalau dia tidak terlatih, dia akan terlambat dalam mengerjakan. Dan hasilnya pun nanti tidak maksimal. Itu intinya. Jadi mereka harus berlatih. Selain pentahapan yang lain, psikologi sangat penting untuk dilatih. Iya, benar, Bu. Karena memang waktu kemarin itu di tahapan psikologi sebenarnya kita sudah harusnya menggunakan CAT ya, Bu. Iya. Nah, tetapi pada tahun lalu saya ingat kita harus menggunakan manual test karena sinyal di Papua itu sempat down selama sebulan ya, Bu. Karena kabel optiknya yang putus itu membuat salah satu kendala besar dan bahkan memang kita komunikasi agak sulit. Nah, di situ banyak sekali permasalahan yang muncul. Bahkan kita sempat tes dari pagi hingga jam berapa ya, Bu, waktu itu tuh? Sampai jam 3 subuh. Sedangkan kalau tes psikologi itu kondisi psikisnya cukup berpengaruh, Bu, ya. Jadi itu yang membuat kualitas hasil tes psikologinya juga agak sedikit kacau, banyak yang sedikit kacau. Nah, tapi di situ pada saat tes psikologi kan memang ada MS atau TMS. Nah, MS itu memenuhi syarat, kalau TMS itu tidak memenuhi syarat. Nah, di situ di tahapan psikologi itu lebih banyak yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat ya, Bu? Untuk hasil ya, ya kita kembali lagi. Kalau memang mereka mempersiapkan diri dengan baik, otomatis hasilnya baik. Tetapi kalau kita boleh jujur, hasil psikologi untuk tahun 2021 itu sangat rendah. Wow, itu ya yang selalu sangat menjadi rendah. Bahan kecemasan adik-adik pada setiap tes Bintara maupun Akpol ataupun Tamtama gitu. Ya, siap, Bu. Nah, memang kalau adik-adik itu kadang suka bertanya-tanya itemnya tuh apa aja sih gitu. Mungkin ada yang belum jelas dan belum paham, Bu, tahapannya mulai dari awal sampai akhir.
Mungkin dari bagian Rikmin, habis itu apa lagi Bu? Ya. Oke, setelah Rikmin kesehatan. Oke, kesehatan. Kesehatan pertama, kemudian setelah kesehatan psikologi pertama. Psikologi 1. Setelah psikologi baru kita pindah ke jasmani. Jasmani, ya. Nah, setelah jasmani akademik baru dia dirankingkan lagi untuk masuk ke kesehatan kedua. Jadi kalau di akademik rankingnya jeblok, dia tidak bisa masuk di tahapan kesehatan 2 ya Bu? Ya, sistem gugur lah ya. Oh ya, siap. Nah, dari sini mungkin adik-adik memang harus mempersiapkan diri benar-benar ya. Tapi banyak Bu yang bilang, saya tuh tidak sempat mempersiapkan diri karena waktunya yang terbatas. Terus kan waktu kemarin sempat COVID, jadi tidak boleh kemana-mana kayak gitu. Jadi itu tuh yang sering menjadi masalah. Nah Bu, kan banyak sekali saya menemukan tuh waktu kejadian kemarin banyak orang tua yang komplain karena anak saya kok nggak lulus kayak gitu. Nah itu gimana Bu tanggapannya Bu? Ya kalau tanggapan saya, ini pendidikan untuk anak ya yang jadi anggota Polri, bukan orang tua yang mau jadi anggota Polri. Iya benar. Iya. Jadi ya persiapkan anak Anda dengan baik. Iya. Iya. Kalau memang ada pelatihan, ya harus diikutkan. Kalau ya diikutkan seperti apa tuh, ada bimbel-bimbel itu. Iya Bu. Ya bimbel akademik, psikologi. Kemudian di Jayapura juga sekarang sudah ada jasmani club. Ya itu harus diikutkan. Jadi istilahnya mereka pada saat seleksi nanti itu mereka tidak terjun bebas, tidaknya sudah siap. Sudah punya gambaran. Iya Bu, siap betul. Nah memang benar ya. Jadi dinamika setiap seleksi itu selalu unik dan menurut saya itu sangat menyenangkan gitu Bu. Iya. Iya, Ibu izin mungkin Ibu ada bisa memberikan motivasi buat adik-adik yang akan bergabung dan ingin sekali menggunakan baju coklat seperti kita ini Bu di tahun 2002 ini. Oke, baik. Yeah. Motivasi kami ya untuk adik-adik generasi muda yang ingin mengabdi menjadi anggota Polri. Ya Bu. Jadi menjadi anggota Polri itu tidak semudah yang dibayangkan. Ketika Anda memilih untuk jadi polisi, berarti Anda mulai siap dari sekarang. Jaga kesehatan, kemudian tingkatkan kebugaran jasmani, kesemapatan jasmani dengan berlatih yang cukup, dibarengi dengan doa, ya semuanya pasti bisa terjawab. Siap Ibu. Nah iya benar, kurang lebih kayak gitu. Saya juga pasti punya pengalaman yang seperti itu. Nah tahapan-tahapan itu memang kita lalui dengan proses. Nah, upaya yang maksimal dan juga hal-hal yang mungkin tidak terduga bisa terjadi pada diri kita. Tapi kalau kita punya cita-cita yang luar biasa, ya bagaimana caranya ya Bu? Nah, dari yang mungkin kita sudah sampaikan ini, kira-kira di tahun ini apa yang diinginkan Polda Papua untuk generasi adik-adik yang untuk tahun sekarang? Untuk dari Polda Papua kita mengharapkan kesiapan daripada generasi kita untuk menjadi anggota Polri, terutama putra daerah harus siap betul. Jadi jangan hanya mengharapkan rekomendasi. Siap Ibu. Karena hasil rekomendasi itu sama saja dengan kita masak super mie instan ya. Mungkin hari ini dia bangga dengan baju polisi, 1 bulan kemudian dia bilang bosan. Gitu ya. Jadi harus betul-betul dipersiapkan. Bila perlu dari kelas 1 SMA itu sudah tahu cita-cita saya mau jadi apa. Jangan kejar tayang. Siap Bu. Jadi hari ini mau masuk polisi, hari ini baru belajar. Ya terlambat. Iya. Waktunya sudah mepet baru mau the power of kepepet gitu ya. Gitu. Nah tapi memang banyak juga yang melakukan hal tersebut Bu secara realita. Tapi nggak masalah, apapun itu kembali lagi ke diri masing-masing. Karena yang bisa merubah diri kita ya diri kita sendiri. Begitu juga dengan cita-cita adik-adik. Apabila adik-adik ingin mencapai cita-citanya harus berlatih
dan belajar mempersiapkan diri seperti itu, kata Ibu ya. Iya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada lagi Bu yang Ibu mau tambahkan? Yang saya mau tambahkan untuk generasi kita Polda Putra Papua, kita harus tetap semangat dan optimis, pasti apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Amin. Dan jangan lupa berdoa ya Bu. Iya. Pasti ya. Oke sahabat Mace Poluan, nah ini obrolan kita bersama Bu Kabak Psikologi, sedikit pencerahan atau gambaran yang akan dilakukan di tahun 2002 ini, apakah ada Bintara Noken atau tidak. Nah tadi sudah terjawab bahwa Bintara Noken sampai saat ini masih belum ada kepastian, karena kita juga menunggu TR dari Mabes apakah ada atau tidaknya. Namun untuk Bintara reguler tetap ada di tahun 2022, sehingga adik-adik yang masih ingin bergabung dan masih memiliki cita-cita menjadi seorang anggota Polri, mengabdi kepada Indonesia, bisa mempersiapkan dirinya jauh lebih baik mulai dari sekarang. Begitu ya Bu? Iya. Baiklah. Oke sahabat Mace Poluan, podcast pertama kita ini semoga bermanfaat informasinya kepada adik-adik dan yang melihat podcast Patroli Dialogis Mace Poluan. Sampai jumpa dan jangan kemana-mana, tetap nonton podcast Patroli Mace Poluan. Dadah.